Kali ini kita interview satu startup yang baru jadi unicorn, ya kan? Dia itu startup payment gateway pertama yang jadi unicorn. Itu saya bersama dengan Mbak Tessa Wijaya selaku co-founder dari Sendit. Halo, Mbak Tessa. Halo, apa kabar? Baik, baik. Mbak Tessa lagi di mana? Posisi? Sekarang masih di rumah aja karena Lagi di semua rumah ya? home, iya. Iya, siap. Saya juga lagi di rumah aja. Jadi kita memang interviewnya work from home nih, teman-teman. Jadi di YouTube kita juga sebenarnya ada interview langsung. Kalau nggak nyaman mungkin kita bisa interviewnya kayak begini. Jadi begitu. Oke, Mbak Tessa, bisa jelasin dulu nggak payment gateway itu apa? Karena penonton kita banyak yang belum bisa bedakan mana payment gateway, mana wallet. Nah, mungkin Mbak Tessa bisa jelaskan. Ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, kita itu lebih kita lebih melabelkan diri sendiri kita tuh sebagai payment infrastructure provider. Jadi penyedia infrastruktur pembayaran. Kenapa bukan payment gateway saja? Karena kami sendiri ini sebagai perusahaan memang menyediakan berbagai macam produk lainnya. Tapi kembali lagi ke apakah itu Sendit, mungkin saya akan jelaskan dulu ya. Sendit itu adalah perusahaan pembayaran yang berkecimpung di bidang pembayaran digital untuk B2B atau untuk bisnis. Jadi apa yang kami sediakan, kami itu kalau dibayangkan bisa dibayangkan sama orang-orang seperti jalan tol ataupun seperti truk yang memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi semua digital ya. Jadi semua secara digital. Jadi kami membantu para pembisnis untuk menerima pembayaran secara online ataupun membayarkan seorang lain secara online juga. Oh, nice. Tapi bisa jelasin dong, gimana awalnya berdirinya Sendit? Ya, berdirinya Sendit memang ada 3 co-founder selain saya sendiri yang bertemu di Universitas Berkeley. Mereka itu memang punya impian untuk ya mengembangkan sesuatu produk secara digital yang berskala besar di Asia Tenggara. Nah, salah satu co-foundernya adalah Moses Klo, dia itu mamanya kan orang Indonesia. Jadi akhirnya berangkatlah mereka ke Indonesia. Salah satu investornya kami juga waktu dulu namanya Justin Kan, kebetulan memang punya keluarga di sini. Nah, karena itu besarlah impiannya kami. Kami lihat bahwa di Indonesia sendiri pain point yang terbesar adalah di bidang pembayaran. Kalau saya sendiri saya percaya bahwa supaya Indonesia bisa berkembang, ekonomi harus tetap sukses. Nah, kalau ekonomi harus berjalan, apa yang harus difokuskan? Ya, uang harus bisa berputar. Makanya kami berfokus ke bidang pembayaran dulu. Yes, nice sekali. Oh, jadi itu di Sendit ini pertama kali berdiri tahun? Kami berdiri tahun 2015. Memang pertamanya kami berkecimpung lebih di bidang pembayaran, tapi pembayaran B2C. Pada 2016 kami pivoting ya, banyak startup yang pivoting. Kami pivoting payment gateway, dan 2016 kami berfokus di bidang tersebut sampai sekarang menjadi unicorn B2B pertama di Indonesia. Wow, luar biasa. Tapi perjalanannya nih dari 2015 sampai mungkin hari ini, bisa jelasin nggak sih Mbak Tessa? Apa aja gimana? Wah, sampai akhirnya menjadi unicorn. Ya, tentu saja. Ya, pertamanya 2016 kita ya cerita startup sama kayak di film-film kali ya. Jadi mulainya itu di rumah. Jadi garasi versi Indonesia lah ala-ala. Kalau di sini kan semua startup mulainya di garasi. Kalau kita mulainya di rumah. Wow. Dimulai kecil sekali, hanya ada 10 orang saja. Lalu kami mulai mengembangkan beberapa produk yang secara digital untuk membantu startup-startup lainnya. Memang pada saat kami masuk di pasar, startup-startup itu baru mulai masuk atau berkembang di Indonesia juga. Jadi sebenarnya momennya tepat, timing kita tuh benar-benar pas. Walaupun sudah ada payment gateway yang lain, mereka itu menjalankan produknya mereka ataupun ya menciptakan produk yang tidak berbasis API dengan standar kode yang tinggi lah, standar dunia. Jadi waktu kami masuk, timingnya tepat, memang banyak startup yang booming, dan mereka memerlukan pembayaran secara digital. Disitulah Sendit ya dapat berkembang dengan pesat sampai menjadi unicorn sekarang ini. Wow. Tapi kalau lihat bagaimana sih industri
khususnya di potensial payment gateway Indonesia waktu pertama kali Sendit dibangun gitu. Bisa jelasin nggak waktu itu seperti apa dan sampai sekarang kan udah banyak banget perkembangannya, apalagi setelah era pandemi ini mungkin setelah di era pandemi ini mungkin seperti apa gitu. Ya, tentu saja. Waktu kami baru mulai, potensinya memang besar sekali. Kalau kita lihat ya size ataupun jumlah pembayaran yang diproses secara digital itu 2016 mungkin lebih kecil daripada sekarang. Kalau sekarang itu 2021 kira-kira udah 100 miliar dolar ya. Sebelumnya mungkin lebih sedikit. Tetapi kalau kami lihat, memang pada saat kami baru berada 2016, masyarakat itu sudah mulai dilatih, diedukasi untuk melakukan segala hal secara digital. Jadi potensi memang sudah ada. Contoh. Tunggu, Mbak, saya potong. Benar. Itu 100 miliar dolar itu potensi Indonesia? Itu adalah bukan potensi saja, tetapi yang sudah ada di 2021 ini. Oh, 2025 pun akan berkembang lebih pesat lagi. Jadi memang Indonesia itu potensinya besar sekali ke depannya, bahkan dengan 100 miliar dolar itu hanya baru dicicipi lah bahwa ekonomi kita itu banyak dapat bertumbuh dengan pesat. Tentu pada saat pandemi kami melihat pertumbuhan pembayaran di proses di sana sendiri bahkan bertumbuh dengan sangat amat pesat. Jadi dari segi jumlah transaksi maupun nilai transaksi tersebut, karena tentu saja berbagai macam pembisnis yang tadinya memang berfokus di offline terpaksa harus go digital. Jadi go digital itu bukan ya kalau ada bolehlah oke, tapi karena semua dipaksa tutup ya itu emas ya, jadi menjadi kebutuhan. Jadi kami bahkan melihat sign up di Sendit sendiri jumlahnya naik bulan Agustus tahun kemarin aja sampai 10.000 UMKM yang sign up di platformnya kami. Jadi kebutuhan memang ada untuk pembayaran secara digital. Iya, jadi memang situasi ini memang kayaknya harus memaksa untuk kita beralih ke digital begitu ya. Betul sekali. Ya, di 2021 atau tahun lalu, Sendit kan udah jadi startup unicorn. Selain itu apa sih pencapaiannya Sendit? Pencapaiannya ya? Sepanjang tahun 2021. Iya. Kami memang sangat bangga sekali selain menjadi unicorn di Indonesia, unicorn B2B pertama di Indonesia, kami juga sudah mulai menyediakan berbagai macam servis ataupun produk yang bukan hanya berfokus di bidang pembayaran. Jadi kalau kita lihat di 2021 sendiri, kami sudah mulai akan mengeluarkan app Sendit app ya untuk para UMKM. Karena kami lihat bahwa dengan adanya potensi besar di bidang UMKM ini, mereka tentu memerlukan cara untuk mengakses produknya kami secara lebih gampang lagi. Jadi bisa lewat HP, bisa sambil berjalan-jalan ya, moga nggak banyak jalan-jalan ya karena masih ada COVID, tetapi ya mungkin dari rumah aja tapi bisa pakai HP. Jadi itu adalah benar-benar sesuatu yang kami banggakan. Siap. Kalau untuk transaksi mungkin bisa sebutin nggak Mbak Tessa berapa yang dicapai di 2021? Apakah sudah ada growth juga dari 2020? Ya, tentu saja kami bangga sekali dapat bertemu dengan pesat bahkan pada saat COVID ini. Jadi di 2021 sendiri Sendit sudah memproses sebanyak 150 juta transaksi. Jadi jumlah transaksi yang melewati produknya kami. Selain itu dari segi nilai kami sudah memproses 12 miliar dolar. 12 miliar dolar dari 2015 ke 2021 dong? Atau sepanjang 2021 saja? Wow, sepanjang 2021 doang? Betul. Dan kami memang sudah berkembang ya kira-kira 250% dari tahun sebelumnya. Jadi memang jumlah transaksi yang yang melewati produknya kami ini memang sudah bertumbuh dengan pesat dan kami melihat bahwa bahkan ini belum maksimum. Jadi potensi masih banyak lagi. Betul. Tapi kira-kira yang akan digarap, kalau Mbak bilang belum maksimal, kira-kira yang mau digarap apa lagi sih? Ya, kalau tahun-tahun ke depan ini memang kami akan berfokus di 3 hal. Pertama, fokusnya kami adalah regionalisasi. Jadi kami memang sebagai achievement juga ya, yang mohon maaf tadi belum saya sebutkan adalah yang
harusnya lebih bangga lagi. Kami sudah mengembangkan produk kami sudah berkembang ke Filipina. Jadi kami sudah launching. Wow, Filipina. Okay. Betul. Jadi impiannya kami di Sendit ini sekarang bukan hanya Indonesia saja, tapi bagaimana kami bisa berkembang lagi membawa bendera Indonesia ke negara lain di Asia Tenggara. Oke. Regionalisasi itu sangat amat penting untuk kami di tahun-tahun ke depan. Harapannya semoga bukan Filipina saja, tapi juga ada negara-negara lain. Itu yang pertama. Okay. Kedua, kami juga ingin mengembangkan berbagai macam yang kami namakan value added services. Jadi kami sadar bahwa para merchant atau para pembisnis, mereka ini ingin go online. Dan untuk go online ataupun go digital, mereka butuh lebih lagi toolsnya, bukan hanya pembayaran saja. Jadi mungkin store management tools, mungkin inventory tools, ataupun mungkin bahkan cara mereka ya melakukan accounting, finance, dan sebagainya. Jadi kedepannya kami akan berfokus untuk mengembangkan tools-tools tersebut. Semoga Sendit menjadi one-stop shop untuk para merchant untuk go digital, menjadi super app untuk pembisnis. Itu yang kedua. Okay. Nah, ketiga, kami juga ingin berfokus ke UMKM. Seperti yang saya katakan tadi, kami bangga sekali sudah mengembangkan lah MVP-nya ya untuk aplikasi yang digunakan oleh para UMKM untuk menggunakan produknya Sendit. Semoga kedepannya kami dapat mendukung UMKM secara lebih meluas lagi. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh UMKM untuk go digital, kami dapat membantu. Yes. Siap. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau melihat 2022, menurut Mbak Tessa gimana? 2022 menurut saya potensi besar sekali di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Ya, maksudnya apakah permasalahannya seperti apa dan mungkin peluangnya itu mungkin seperti apa gitu? Bisa jelasin nggak, Pak? Bisa. Kalau di Indonesia sendiri, kalau kami lihat pembayaran itu masih terfragmentasi. Jadi memang masih banyak yang berlomba untuk menjadi pemenang di bidang pembayaran. Iya, benar. Siapa yang akan jadi pemenang? Banyak e-wallet yang ada beredar sekarang ya di Indonesia sendiri. Bank-bank juga masih ingin mengkeep pasarnya mereka, jangan sampai terebut oleh para wallet ataupun pemain lainnya. Jadi kalau kami lihat permasalahan di Indonesia itu memang sistem pembayaran itu masih banyak banget pilihannya tuh sampai bikin bingung. Kalau kita mau belanja di e-commerce kadang-kadang mau bayar aja mesti scroll down dulu, bingung milihnya apa nih? Mau pakai ATM, mau pakai bank transfer, mau pakai e-wallet, mau ke Alfamart, bingung ya kita. Padahal kita mau belanja aja gitu. Nah, kalau lihat sebagai Sendit kami sih tidak terlalu khawatir karena kami menjadi agregator dari berbagai macam metode pembayaran tersebut. Jadi biarpun pembayaran metodenya ada banyak, kami akan membantu para merchant untuk tetap dapat menerima pembayaran semaksimal mungkin, success rate-nya tinggi. Tetapi kalau saya lihat challenge di Indonesia ini ke depannya, bagaimana caranya agar para konsumen dapat melakukan pembayaran secara simple, dengan harga yang terjangkau, dan juga secara teknologi tidak membingungkan gitu. Jadi tinggal 1-2 klik sudah bisa melakukan pembayaran supaya ekonomi tetap bisa berjalan. Oh, luar biasa. Harapannya nih Mbak Tessa dengan tahun 2022 mungkin ada harapan nggak sih? Wah, harapan untuk Sendit ya, semoga tetap sukses, semoga volume pembayaran tetap meningkat juga, dan semoga kami dapat tetap berkarya dan membawa nama Indonesia ke negara lainnya juga. Itu yang harapan kami harapkan di 2022. Tapi ada strategi untuk kolaborasi gitu nggak Pak dengan? Karena kan kayak tahun lalu atau belakangan ini kan memang fintech kan banyak banget kolaborasinya dari bank dari kesini, fintech sesama fintech. Kalau di Sendit gimana? Tentu saja kami sebagai perusahaan pembayaran tidak bisa bergerak sendiri saja. Memang secara nature of the job ya, kami harus bekerja dengan berbagai macam bank, bekerja sama dengan berbagai macam e-wallet dan pemain-pemain fintech lainnya. Harapannya kami ke depannya itu kami dapat mengembangkan produk lebih banyak lagi dengan teman-temannya kami. Jadi kami tidak akan dapat berjalan sendiri lah, pasti harus kolaborasi dengan pemain-pemain lainnya. Dan juga harapannya kami dapat berkolaborasi lebih mendalam lagi dengan para regulator.
Kalau saya lihat kan potensi produk yang akan dikembangkan oleh Bank Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak, Iya, dari QRIS sampai dengan BI-PAS, iya, benar-benar ya welcome sekali atau benar-benar senang bahwa para regulator ataupun Bank Indonesia memang juga ingin membuat pembayaran lebih gampang lagi di Indonesia dan lebih terjangkau untuk masyarakat. Jadi harapannya kami dapat berkolaborasi juga dengan Bank Indonesia untuk ya memperluas penggunaan produk-produk yang mereka sediakan. ya artinya kita sendiri juga lahir sebagai penyedia infrastruktur, mungkin bisa bilang gitu Mbak ya. Bisa dibilang Betul, begitu kali. Oke. bisa benar, Oh, memang benar begitu ya. benar. Memang benar begitu. Oke, tapi kalau dilihat dari sebenarnya ada harapan sih 2022 ini gimana, pandemi kayaknya sudah mulai ditinggalkan. Tetapi belakangan ini juga ada varian virus baru. Tapi mungkin Sendit melihat ini seperti apa sih? Tapi kalau dipikir-pikir, Sendit mah justru sukses di era pandemi mungkin kali ya. Mungkin Memang karena kami bermain dunia maya, dunia digital, iya sih. apa yang terjadi di offline world mungkin tidak berimpak atau kepada kami sebegitu besarnya ya. Tentu Hmm, saja harapannya kami para merchant-merchant atau pembisnis lainnya pun tetap sukses pada tahun ini ya. Kami hmm, melihat bahwa memang dari segi penjualan pada saat pandemi berada itu kan apalagi untuk bisnis-bisnis kecil sedikit menurun ya. Walaupun banyak yang mau go digital, tapi harapannya kami ya 2022, 2023 roda ekonomi berjalan lebih pesat lagi dan mereka tetap sukses juga. iya sih, amin amin mudah-mudahan ya Mbak ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Ini kan Mbak Tessa seorang milenial yang masih sangat belia ya, masih sangat muda, sudah sukses mendirikan Sendit sampai unicorn. Jadi penonton dunia ini ingin tahu apa sih tipsnya, apa sih rahasianya seorang Mbak Tessa bisa menjalankan Sendit hingga menjadi unicorn dan terus masih berjalan lagi. Sebenarnya nggak ada rahasia yang terlalu besar sih. Kalau misalkan kita mau membangun sesuatu untuk menjadi besar, satu Oh, kita harus fokus, selalu fokus goalnya apa, bagaimana cara kita bisa meraih goal tersebut. Kedua, ya kerja keras. wah Kayaknya ya benar. kesannya kan kita semua di rumah santai, tapi untuk membangun perusahaan sebesar ini ya nggak ada yang bisa diganggu ganggu gugat. Memang kerja keras itu nggak ada penggantinya. Kita harus Iya, fokus kerja keras, ya juga membangun tim yang dapat mendukung Sadit menjadi besar seperti ini. Itu adalah rahasianya, karena kita nggak akan pernah bisa berjalan sendiri. betul, betul, betul. Wow, luar biasa banget lo dari Mbak Tessa. Mungkin itu aja sih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Pak? Cukup untuk saat ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, saya terima kasih kepada Mbak Tessa, kepada juga tim Sendit untuk interview kita kali ini. Buat teman-teman kalau yang ada mau komentar silakan komen di bawah. Kalau mau ada, yang belum subscribe silakan subscribe. Nantikan saya di video berikutnya. Salam, terima kasih. Selamat malam.